Perkenalkan, saya Talita Aulia Maulani dengan NIM 2004-2053. Baiklah, saya akan mempresentasikan terkait kebudayaan yang ada di daerah saya sendiri, yaitu daerah Padang Pariaman. Berbagai kebudayaan yang ada di daerah Padang Pariaman, diantaranya 1. Tabui, 2. Basapa, 3. Uang Japui, 4. Mandi Balimau, 5. Makan Bajamba, 6. Maulud Nabi, dan 7. Malam Bainai. Yang pertama yaitu Tabui. Festival ini dilakukan untuk menyambut bulan Muharram dan memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Husain bin Ali bin Thalib yang jatuh pada 10 Muharram. Tradisi ini sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad ke-19. Perayaan Tabui diadakan dengan menggelar ritual-ritual terkait kisah kematian tragis Husain bin Ali bin Thalib dalam perang di Padang Karbala pada tahun 61 Hijriah. Istilah tabui berasal dari bahasa Arab, yaitu tabut, yang berarti peti kayu. Nama tersebut mengacu pada kisah tentang kemunculan makhluk berwujud kuda, berkepala manusia, dan bersayap lebar, yang disebut Murak. Dalam kisah itu, Murak menerbangkan jenazah cucu Nabi dalam kotak kayu berhias payung mahkota ke langit. Yang kedua yaitu Basapa. Basapa adalah salah satu aktivitas ritual keagamaan yang dilakukan oleh kelompok Muslim Tarekat Syatariyah. Ritual ini hadir setiap tahunnya. Setiap pada tanggal 10 bulan Syafar di makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Pariaman. Syekh Burhanuddin adalah salah seorang murid kepercayaan Abdul Rauf Singkel yang membawa ajaran Tarekat Syatariyah ke Padang Pariaman. Ia lahir pada tahun 1646 dan meninggal pada tahun 1693 di Ulakan, Pariaman yang bertepatan pada bulan Syafar 1111 Hijriah. Dalam hal ini, Syekh Burhanuddin dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam mengembangkan ajaran Islam versi Tarekat Syatariyah di Minangkabau. Para peziarah tampak berdoa di makam Syekh Burhanuddin di Ulakan setiap pada tanggal 10 di bulan Syafar. Masyarakat di Pariaman menggelar upacara besar-besaran yang bernama Basapa. Basapa adalah ziarah ke makam Syekh Burhanuddin di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ziarah itu dilakukan untuk memperingati wafatnya sang ulama penyebar agama Islam, sekaligus pendiri Tarekat Syatariyah di wilayah Sumatera Barat tersebut. Selain itu, Syekh Burhanuddin juga merupakan penggagas munculnya surau di Minangkabau. Yang ketiga yaitu uang japui. Istilah uang japui ini sebenarnya yang telah istilah uang japui ini sebenarnya yang tepat bukanlah dibeli, tapi dijapui atau dijemput. Dan seperti yang disinggung di atas tadi, tradisi ini hanya terjadi pada daerah tertentu saja, yaitu adat di Padang Pariaman. Uang japui ini bukan berarti calon istri membeli suami, tetapi banyak makna yang kita awam tidak mengerti. Dan begitulah cara dan budaya daerah untuk saling menghormati dan menghargai dengan uang japui ini. Inilah tradisi atau adat Pariaman berkenaan dengan perkawinan yang menjadi ciri khas daerah Pariaman. Banyak makna dari uang japui dan tidak ada maksud untuk merendahkan ataupun membeli seorang atau calon mempelai laki-laki. Uang japui ini bukanlah transaksi perdagangan manusia. Ini hanya sebuah budaya untuk memuliakan pasangannya dengan cara dan tradisi masyarakat Pariaman. Bagi masyarakat Pariaman sendiri, uang japui ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak yang akan menikah. Bagi orang awam, banyak pesan yang tidak bisa dipahami. Yang keempat yaitu mandi balimau. Balimau atau mandi balimau ialah salah satu tradisi yang dilakukan seminggu atau beberapa hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di lubuk atau di sungai. Selain itu, balimau juga memiliki makna lainnya yaitu mensucikan batin
dengan bermaaf-maafan satu sama lainnya sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang kelima yaitu makan bajamba. Ini adalah salah satu tradisi Minangkabau yang masih ada sampai sekarang. Makan bajamba yang sering juga disebut dengan makan barapa. Tradisi ini sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Makan bajamba adalah tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat, biasanya dilakukan pada hari-hari besar Islam, seperti upacara atau acara-acara penting lainnya. Yang keenam yaitu Maulid Nabi. Masyarakat di Padang Pariaman melaksanakan Maulid Nabi sepanjang bulan Rabiul Awal hingga Jumadil Akhir. Kegiatan ini dilakukan secara maraton bergiliran dari surau ke surau lainnya. Pelaksanaannya sendiri dilakukan selama 2 hari, biasanya pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu siangnya, para ibu-ibu dan perempuan menjalankan tugas dengan membuat berbagai macam masakan dan aneka hidangan. Makanan paling khas ketika Maulid di Pariaman ini adalah lamang. Yang terakhir yaitu malam bainai. Secara harfiah, bainai artinya berinai atau memakaikan inai, yang berarti meletakkan tumbuhan halus daun pacar merah yang dalam istilah Sumatera Barat disebut daun inai ke kuku jari calon pengantin wanita. Tumbukan daun inai ini meninggalkan bekas warna merah cemerlang di kuku setelah dipakai semalaman. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung dari bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati proses ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.